وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار سيدنا محمد المختار وآله الأضحار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات والمستمعون والمستمعات rahimani wa rahimakumullah. Yang maha muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak imam masjid, bapak guru lebe, bapak-bapak marbot. Yang maha hormati ketua RT, ketua RW, ketua LPM. Yang maha hormati bapak lurah dan jajarannya. Singkatnya bapak dan ibu hadirin wal hadirat, jamaah takziah wa tadhkiratul maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, sejenak mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita masih bisa menikmati indahnya di akhir pekan. Dan malam hari ini kita masih bisa melangkah, kita masih bisa mengayun di hari terakhir kita di tahun 2022 ini. Dan insya Allah sehari lagi kita akan berada di tahun 2023. Yang semua ini Bapak dan Ibu membuat kita merasa senang, membuat kita merasa gembira karena adanya pergantian tahun. Namun bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang sadar, ini bukan hal yang membahagiakan, tetapi ini adalah hal yang menyedihkan hati. Kenapa hadirin insyaallah dirahmati Allah? Sebab dengan adanya pergantian tahun berarti bertambahlah umur kita. Dan dengan bertambahnya umur berarti semakin berkurang kesempatan kita untuk beribadah. Dalam istilah lain, semakin dekatnya kita dengan kematian. Oleh karena itu hadirin insyaallah dirahmati Allah, bagi orang-orang yang tidak sadar tentu merayakannya dengan happy dan bahagia. Namun bagi orang yang beriman tentunya hanya berdiam diri dan berzikir memohon ampun kepada Allah, bahwa dengan adanya pergantian tahun berarti bertambahnya umur. Dalam istilah lain berkurang kesempatan, dan kata lainnya adalah semakin dekatnya kita dengan kematian. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, pada malam hari ini kita lebih bersyukur kepada Allah karena kita masih bisa menikmati indahnya alam, sebagaimana keluarga kita yang tidak lagi bisa seperti kita pada malam hari ini. Bersyukur yang selanjutnya Bapak dan Ibu, karena pada malam hari ini kehadiran kita, duduk bersamanya kita di tempat ini mengundang perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memandang kita dengan penuh rahmat, Allah memandang kita dengan penuh kasih sayang, Allah memandang kita dengan penuh maghfirah, Allah memandang kita dengan penuh ampunan. Sehingga akibat dari kehadiran dai-dainya dia hadirin sama dosa-dosa, buahnya, hasilnya akan kita petik di hari akhirat nanti. Dan efeknya Bapak Ibu, kai doh sama dai telah uduh dengan disikir langgai dia kai doh sama dai dengan orang alim pada malam hari ini. Janji Rasul Muhammad SAW, apa kata beliau Bapak Ibu? Man jara aliman faka'annama jaroni, wa man safahal aliman faka'annama safani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah. Siapa yang mendatangi orang alim, yang mendatangi para ulama, yang mendatangi para ustaz, yang mendatangi guru-guru agama, guru-guru ngaji, orang-orang alim, faka'annama jaroni, sama seperti kalian mendatangiku, kata Rasul. Tetapi dengan kemajuan zaman, dengan tingginya ilmu intelektual manusia, lambat laun tapi pasti ternyata survei membuktikan kepada kita semua
bahwa semakin majunya zaman, semakin lamanya umat Islam ini, semakin jauh dengan syariat-syariat itu. Bahkan Bapak dan Ibu sebagai sentasa, survei membuktikan kepada kita bukan lagi murid yang mendatangi guru, tetapi gurulah yang mendatangi murid. Padahal kata Rasulullah, man jaro aliman, siapa yang mendatangi orang alim, yang mendatangi guru-guru agama, guru-guru ngaji, para ustaz, para ulama, faka'annama jaroni, sama seperti kalian mendatangiku, kata Rasulullah. Tetapi sulit bagi kita jika dibandingkan dengan orang tua kita dulu. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Mereka Bapak dan Ibu hadir insyaallah saat hujan, melewati air, melewati sungai, hadir insyaallah dirahmati Allah, demi mendatangi rumah guru karena au merah ke mereka. Tetapi dengan entengnya dari zaman akhir, laura ke guru ngaji ga, istabe guru ngaji, tei foto ibu anak saya, lau aka umah saya gaji, sama udah betul surang ngawakin tanah anak saya, turun hakka kalau bapak ibu. Ndai dimaraho guru dimkomai rakadai, sementara dai tirakat guru. Makanya bapak ibu mbokong dai luar ngaji, anak luar ceramah, tapi doa Allah sembia karena biar mereka tiba udung tua. Kenapa? Dong tua dan ulu-ulu bapak ibu, kalau tuh bersilang bulu wabla burun. Saya pun dapat melahirkan, tetapi engkau adalah orang tua kedua bagi anak saya. Jangankan dimarahi, dipukul saja silakan. Coba, makanya orang tua kita dengan falsafahnya ulu kuroi guru, kento kuroi rumah. Tak tahu karena guru kita mengenal Allah. Inilah yang disebut dengan aitu ama ina guru ngahiba ilmu tasawuf eder pada rumah keburu puluh. Ibu bapak hadir insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa man safaha aliman faka'annama safani. Siapa yang mencium tangan orang alim, yang berjabatan tangan dengan para ulama, para kiai, para ustaz, faka'annama safani, sama seperti kalian mencium dan berjabatan tangan denganku, kata Rasul. Dan kehadiran dari dia, makanya pantas dan patut naik syukur bapak ibu. Apa kata Rasulullah? Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah. Siapa yang duduk bersama orang alim, yang duduk bersama para ulama, yang duduk bersama para ustaz, faka'annama jalasani fid dunya, sama la'utuhum la'unahu di dunia gahi nabi. Faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah. Cuma doho la'unahu di dunia, bete sidainin mekento sidoho dimdoho la'unahu gahi Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan Bapak Ibu, di mana lagi kita mendapatkan rahmat yang begitu luar biasa, di mana lagi kita mendapatkan ampunan yang begitu luar biasa. Namun dengan duduknya kita di majelis seperti ini Bapak Ibu, rumah Allah Ta'ala ajlastuhu ma'iyamul qiyamah, nakatuh sama kunai tapi sediainan kento bersama dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh demikian Bapak Ibu, mari kita senantiasa selalu bersyukur atas rahmat karunia nikmat dan luar biasa dari Allah Ta'ala di sembilan daita. Kemudian selanjutnya mari kita senantiasa kirimkan salam dan selawat kesayangan guru lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau selalu rakar poke bersembilan daita sejak di dunia akhir hingga di aina kento. Ibu bapak hadir insyaallah dirahmati Allah. Setiap daita, setiap kita, tidak hanya kita umat Muhammad, umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa Bapak Ibu, nasujur boko raho minas syafaat di Rasul Muhammad SAW. Lalu siapa saja Bapak dan Ibu yang kemudian mendapatkan syafaat itu? Jauh-jauh Bapak dan Ibu di antara lain akhir yang akan mendapatkan pertolongan perlindungan dari Allah lewat baginda Rasul Muhammad SAW. Istilah lain jauh-jauh di antara lain akhir dimarakan syafaat. Rohum neku cara laita ampun teraka syafaat dari Rasul Muhammad SAW. Ibu bapak minimal ada dua cara.
Yang pertama, bapak dan ibu, jadilah umat Rasul yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang kedua, kayu boto selawat di Nabi Muhammad SAW sebagai pembuktian pengabdian diri sebagai seorang umat Rasul Muhammad SAW. Namun yang pertama yang menarik ingin Mada sampaikan pada malam hari ini, yaitu daudi mereka syafaat Nabi, orang yang kemudian akan meraih syafaat Rasul. Yang pertama yaitu dengan menjalankan sunnahnya. Jangan pernah jauh dari sunnah Rasulullah. Bahkan jangan sekali-kali kita melaksanakan sesuatu yang melenceng daripada syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari bapak dan ibu ne'emina raka syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Ibu bapak hadirin dimuliakan Allah. Oleh karena demikian, pada malam hari ini bapak dan ibu, ada pesan kepada generasi muda dan kita semua. Jumat ini adalah Jumat terakhir di pekan ini. Dan Jumat depan bapak dan ibu, tepatnya tanggal 6, kita akan berada di tahun 2023. Besok tanggal 31, semua umat manusia, bapak dan ibu di penjuru dunia, ada yang terkadang merayakan tahun baru Masehi, yaitu malam 1 Januari. Ibu bapak hadirin insyaallah dirahmati muliakan Allah. Kenapa ingin Mada sampaikan ini? Semangat yang hadir ini setiap Mada ceramah di sini, bahkan di siapapun yang menyampaikan dakwah agama Allah, yang sambutan keluarga, yang MC, yang protokol, pasti saat menyampaikan salam selawat mengharapkan kita untuk meraih syafaat Rasul. Nah ini meneraka syafaat Nabi. Tapi besok kita buktikan, malam besok, apakah perbuatan kita membuktikan ingin meraih syafaat itu? Hadirin insyaallah dirahmati muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh demikian bapak dan ibu, besok adalah puncak malam tahun baru Masehi. Mada ingin sampaikan satu pernyataan kepada kita semua, terutama kepada generasi dan kita orang tua. Ibu bapak hadirin, sebagaimana kita maklum bersama, ndai ke bapak ibu membutuhkan kerabi terbahati sih. Karawi lalong terbaik adik terbade. Kalau sembiar ibadah, karawi batu menaik ke terbade raka ke pahala. Tibade usali batu menaik pahala. Karena itu amalan-amalan yang baik. Tetapi suatu amalan itu harus didasari dengan pengetahuan. Ibu bapak hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sejak tanggal 23 Desember, sejak tanggal 23 Desember bapak dan ibu, sampai 25 Desember kemarin, itu dikenal dengan Hari Raya Natal. Hari Rayanya Natal. Lalu puncak daripada Hari Raya mereka yang disebut dengan Hari Raya Natal, puncak Hari Raya itu bapak dan ibu terdapat pada malam 1 Januari besok malam, yaitu tanggal 31 Desember. Itu puncak Hari Raya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang non-Muslim. Besok itu pada malam tanggal 31, itu puncak daripada Hari Rayanya. Sehingga ibu bapak hadirin insyaallah dirahmati muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita rayakan adalah pergantian tahun, hadirnya 1 Januari. Lalu hadirin insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tahukah kita asal muasal perayaan tahun baru Masehi ini? Kalau kita tidak tahu, wajar kita merayakannya, ikut happy besok malam, memeriahkan kembang api, mercun, kemudian knalpot standar diganti dengan racing. Diti warna kencara, tilut kencara nih. So nek jam gahi dan beto ibalik masih polisi do diwati luar gahi deh, masih gahi kemada bebas rek ganti warna tangkap eli wondam gitu deh. Tiana, berarti tapi anak muda naik karena polisi. Ini dong cinta honda saya makan lesen gitu. Naik ringan ada di kantor polisi aku ada kan keluar larangan. Cuma ini jam bicara anak muda di rapat di warna umat
5 tahun dia berhenti. Hadir insyaallah dirahmati muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin besok sudah dikeluarkan surat edaran mungkin bahwa di malam tahun baru itu keluar racing tidak tahu. Tapi kalau hiburan itu sudah tidak ada, sudah tidak diadakan lagi sejak Lutfi sudah dilantik. Kembali Bapak dan Ibu hadir insyaallah dirahmati Allah. Ini sekedar dimaklumi untuk mengawali takziah ini karena besok adalah malam tahun baru Masehi. Ibu Bapak hadir insyaallah perayaan tahun baru Masehi itu Bapak dan Ibu hadir. Kapan mulai diadakan? Kapan mulai diadakan Bapak Ibu? Dan siapa yang pertama merayakan tahun baru Masehi itu? Ibu Bapak hadir insyaallah dirahmati muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklum bersama, perayaan tahun baru Masehi itu Bapak dan Ibu, yaitu sejak pada 4000 tahun yang lalu, yaitu bertepatan 2000 tahun sebelum Masehi. Itu dirayakan tahun baru Masehi, yaitu pada 4000 tahun yang lalu, yaitu tepatnya 2000 tahun sebelum Masehi. Lalu yang pertama merayakan tahun baru Masehi siapa? Apakah umat Nabi Muhammad? No, bukan. Umat Islam? No. Lalu siapa Bapak Ibu? Itu adalah bangsa Babilonia. Masyarakat Babilonia merayakan hari kemenangan dewa langit mereka, yaitu Marduk, atas kemenangan terhadap dewa laut. Hadir insyaallah. Sehingga mereka puncak malam tahun baru Masehi, tahun baru Masehi, mereka bersamaan merayakan hari kemenangan dewa langit mereka yang bernama Marduk atas kemenangan terhadap dewa laut. Itu hadir insyaallah dirahmati, yaitu dirayakan oleh masyarakat Babilonia yang memerangi dan diperangi oleh Nabi Ibrahim. Jadi insyaallah dirahmati Allah. Kan mereka menyembah dewa, menyembah batu, menyembah patung Bapak dan Ibu hadir insyaallah dirahmati Allah. Maka binasalah mereka ketika Ibrahim lahir. Jadi hadir insyaallah dirahmati Allah, perayaan tahun baru Masehi ini bukan kemarin diadakan, bukan setelah lahirnya Isa Al-Masih itu Bapak dan Ibu hadir, tapi 4000 tahun yang lalu, yaitu 2000 tahun sebelum Masehi lahir, sebelum Masehi itu Bapak, itu perayaan tahun baru Masehi. Itu hadir insyaallah. Lalu tahun baru Masehi diawali dengan 1 Januari. Ibu Bapak hadir insyaallah dirahmati muliakan oleh Allah. Ingin Mada sampaikan dan terpaksa Mada sampaikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena terkadang kita hari ini jangankan anak muda, ndai matua pun Bapak Ibu ornevas hibura Islam deh. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Wahid, Jumadil Ula, Jumadil Akhir dan seterusnya sampai itu baju Zulkaidah dan Zulhijjah, Zulkaidah. Itu Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Dia hafal mereka. Di uner anak mereka batin, orang itu aja udah lupa. Dia hafal mereka Januari, Februari, Maret, April, Mei, September, pinjam sarung, itu loh dia hafal deh. Padahal tahukah kita awal asal bulan ini dari mana? Itu Bapak Ibu hadirin insyaallah dirahmati muliakan Allah, itu tahun baru. Maka setelah kita tahu perayaan tahun baru ini, siapa yang merayakannya, atas apa dirayakannya, masih punya akal kita, masih punya hati kita, masih terpikirkan dalam ingatan kita, dalam akal dan otak kita untuk merayakan besok. Itu maksud mada Bapak dan Ibu. Sabau Bapak dan ingat ini. Hadir insyaallah dirahmati muliakan Allah. Yang kedua Bapak dan Ibu hadirin, tahun baru Masehi dikenang dengan malam 1 Januari. Januari itu diambil dari kata apa? Ibu Bapak, bukan dari bulan Islam, bukan dari nama Nabi, bukan dari nama apa-apa dalam kategori Islam, bukan. Tetapi nama Januari itu Bapak dan Ibu hadirin insyaallah dirahmati Allah diambil daripada nama dewa. Hadirin insyaallah dirahmati Allah, yaitu Dewa Janus. Hadirin insyaallah diambil dari nama dewa yang bernama Janus. Itu Bapak Ibu. Jadi Dewa Janus itu memiliki 2 kepala, yaitu dia dapat melihat masa depan dan masa lalu. Nah, sehingga itulah Bapak dan Ibu, sebenarnya bulan pertama dalam dalam kalender Romawi itu dimulai daripada bulan Maret, diakhiri dengan bulan Februari, karena 10 bulan Pak, tidak ada 12 bulan itu dalam bulan Romawi.
Itu Bapak dan itu diawali dengan bulan Maret. Lalu kenapa ada perubahan dan pergantian? Diposisikan bulan 1 itu atau bulan pertama bulan Januari itu diambil daripada Nawadeva yang bernama Janus yang memiliki dua kepala. Kepala yang pertama bisa memandang masa depan, kepala yang kedua bisa memandang masa lalu. Itu posisikan di posisi pertama. Dan dewa Janus ini Bapak dan Ibu merupakan sebuah dewa penyembahan mereka yang disebut dengan dewa gerbang, yaitu dewa pembuka pintu gerbang. Itu Bapak dan Ibu hadirin insyaallah. Dan nama Januari akhir dibadindai lain lahirnya Isa al-Masih, lain lahirnya Masehi, lahirnya kata Januari, tetapi pada tahun 46 sebelum Masehi itu lahirnya kata Januari. Itu Bapak dan Ibu hadirin insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Dan semua nama dalam 12 bulan itu hanya Bapak dan Ibu, yaitu bulan 12 itu Bapak dan Ibu disebut dengan Dikem. Dikem itu diartikan dalam arti Romawi itu Bapak dan Ibu sampai disentasa adalah 10. Jadi insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Berarti bulan Desember itu bulan 10 bagi orang-orang Romawi. Itu Bapak dan Ibu. Namun karena ada pergantian dan perubahan nama sehingga Desember disebut bulan yang ke-12. Lalu bulan Juli itu yang tidak diambil dari nama dewa, insyaallah, tapi itu diambil dari seorang yang memiliki kekaisaran pada saat itu, yaitu Julius Kaisar. Julius Kaisar itu Bapak dan Ibu adalah seorang ratu, hadirin insyaallah, yang memiliki kekuatan bagaikan laki-laki. Jadi itulah Juli. Nah, artinya apa ingin Mada sampaikan pada malam hari ini Bapak dan Ibu? Ternyata selama ini kita dibutakan oleh orang-orang non-muslim ikut merayakan tahun baru mereka. Padahal hari raya tahun baru Masehi itu adalah hari rayanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Majusi. Maka apa kata Habib Muzir? Semasa hidup beliau mengatakan bahwa kemaksiatan terbesar umat Islam dalam setahun, dosa terbesar umat Islam dalam setahun terdapat pada puncak malam tahun baru Masehi. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena pada malam itu hiburan dibuka secara bebas, minuman keras dijual secara bebas, kemudian tempat-tempat diskotik, tempat-tempat kafe, kemudian hotel-hotel di booking place yang ada di dalamnya. Itu semua pada malam tahun baru Masehi. Semuanya dijual secara bebas. Kemaksiatan merajalela di mana-mana. Tempat rekreasi berminggu-mingguan. Maka betul apa yang disampaikan oleh Habib Muzir Bapak dan Ibu hadir insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Itu doon arandai aja. Tio pun naik sedikit sehari minggu. Watilo merai lah arin terkolor. Tilo merai. Hadir insyaallah. Ledai raum tilo harap dahum Cina doh ledai madawar sing raum deh. Watira jian ambil selamat tahun baru deh. Tu Bapak Ibu hadir insyaallah diberikan kebebasan semuanya. Nah ini Bapak Ibu hadir insyaallah dirahmati Allah. Maka kata Habib Muzir, kemaksiatan terbesar umat Islam Aden Semba'a itu terdapat pada puncak malam tahun baru Masehi. Kenapa? Karena yang merayakan tahun baru itu adalah umat Islam kebanyakannya. Kalau orang-orang Yahudi kata Habib Muzir, kalau orang-orang Nasrani, orang-orang Amerika, orang-orang non-Muslim, orang-orang Barat, mereka bertelanjangan pun tidak jadi soal. Mereka minum minuman keras, mereka happy-happy tidak jadi soal. Karena itu adalah hari raya mereka. Tetapi yang sangat menyakitkan hati kata Habib Muzir, yang sangat menyayat hati, yang sangat menyedihkan hati kata Habib Muzir, justru umat Islam yang merayakan tahun baru orang-orang non-Muslim. Sementara tahun baru naik, une air ketuum naik, une air naik ikut bahagia Bapak Ibu. Satu Muharram awi ini une air naik, cow-cow antara naik ke Bapak Ibu. Yang ikut bahagia merayakan satu Muharram yaitu tahun baru 1444 Hijriah tiara. Maka itulah Bapak Ibu kata Habib Muzir, dulu pada zaman Rasulullah, ketika Rasulullah sholat, orang-orang kafir menyimpan kotoran di atas punggung Nabi. Itu saat Nabi sholat. Tetapi pada malam tahun baru Masehi sampai ke berikutnya, umat Islam tidak lagi menyimpan kotoran di atas punggung Nabi, tetapi melemparkan
menghilangkan kotoran kepada wajahnya Nabi. Kenapa Bapak Ibu menegakkan? Karena justru yang merayakan tahun baru Masehi ini, yaitu hari rayanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang Muslim, itu bukan mereka, tetapi justru merayakannya adalah umat Islam. Maka sangat menyakitkan hati Rasulullah, sehingga di akhir pernyataannya Habib Munzir mengatakan, siapa yang akan disafaati oleh Rasulullah? Umat yang demikian. Padahal naik Bapak Ibu neraka syafaat Nabi. Kaune kumbe Nabi syafaat, sementara perbuatan kita melenceng daripada syariat agama Allah.